Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya kita senantiasa mengucap syukur atas nikmat Allah yang telah limpahkan kepada kita semuanya, yaitu nikmat sehat, nikmat sempat, dan yang terbesar tentunya nikmat iman dan nikmat Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang amalan-amalan yang tidak akan terputus meskipun orang itu sudah meninggal dunia atau wafat. Kita sebagai umat Rasulullah Nabi Muhammad SAW diberi umur yang tidak panjang. Beda dengan nabi-nabi sebelumnya yang umurnya bisa ratusan ribuan tahun. Nabi Adam misalnya umurnya hampir 1000 tahun, Nabi Nuh 950 tahun, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan sebagainya. Tapi ketika di akhir zaman kita sebagai umat Khatamul Anbiya wal Mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau hanya diberi anugerah umur 63 tahun. Artinya kita semua sebagai umatnya pun tidak jauh dari usia beliau hidup di dunia ini. Artinya sekitar usia 60-70 tahun lah jatah kita di dunia. Kalau ada usia di atas itu berarti itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sebagai umat yang diberi usia yang relatif pendek, kita seharusnya mengumpulkan, mengefektifkan hari-hari kita, waktu kita yang diberikan Allah kepada kita untuk senantiasa berbuat baik, mengumpulkan bekal, karena di dunia ini adalah waktu untuk mengumpulkan bekal kelak besok di hari yaumul akhir atau di akhirat kelak. Karena dunia mazratul akhirah, dunia adalah tempat menebar dan nanti panennya adalah di akhirat. Tapi ketika kita sudah habis masa kontrak kita di dunia, atau kita dipanggil pulang oleh yang ampunya Allah Subhanahu wa taala, artinya saat itu kita tidak bisa lagi beramal, berbuat baik dan sebagainya. Tetapi Rasulullah memberikan suatu sabda yang luar biasa. Wa idza mata banu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Ketika anak Adam, umatku semuanya itu meninggal, mereka sudah terputus amalnya, tidak bisa berbuat baik lagi, tidak bisa beramal soleh, beramal jariah dan sebagainya. Tetapi kalau ia punya 3 hal, maka ia tetap bisa beramal. Ya, ketika anak Adam sudah meninggal, maka terputus amalnya. Wa idza mata banu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmu yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Yang pertama apa? Yang pertama adalah sedekah jariyah, amal jariyah, yaitu amalan anak Adam, manusia kita semuanya ini yang kita miliki, entah itu apapun yang kita punya, harta, uang, ya,
kemudian harta benda kita infakkan di jalan Allah. Misalnya apa? Kita punya uang, kita infakkan untuk membangun masjid. Kita punya tanah, kita wakafkan untuk membuat pondok pesantren, masjid. Yang punya tanah untuk kita wakafkan menjadi jalan umum. Kemudian apapun yang kita miliki dalam rangka untuk kebaikan di jalan Allah, maka itulah amal jariah. Selama benda yang kita bantu itu digunakan dalam rangka kebaikan, maka pahala dari orang yang melaksanakan itu akan terkirim kepada kita meskipun kita sudah meninggal. Misalnya ketika kita berwakaf tanah untuk pesantren, untuk masjid, selama masjid itu digunakan untuk beribadah kepada Allah, maka pahala-pahala orang yang bersolat, beribadah di situ ikut mengalir kepada kita sebagai orang yang memberikan wakaf. Itulah mengapa kita hidup di dunia ini harus banyak-banyak beramal sedekah jariah. Karena pada hakikatnya amal yang kita infakkan itulah yang menjadi harta kita kelak di dunia. Bukan harta yang kita makan, bukan harta yang kita hambur-hamburkan di dunia, tapi sebetulnya harta kita yang sejati adalah harta yang kita infakkan di jalan Allah. Yang kedua apa? Adalah awaladin solehin yad'ulah. Anak yang soleh yang selalu mendoakan kepada orang tuanya. Anak soleh yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Kenapa kita sebagai orang tua harus mendidik anak-anak kita agar supaya mereka itu menjadi anak yang soleh, yang akan menjadikan penerus kita di dalam menegakkan agama Allah ini. Sehingga ketika mereka sudah dewasa dan kita sudah meninggal, maka mereka selalu mendoakan, selalu memberikan doa kepada kita semua sebagai orang tuanya. Kita ajarkan pada mereka belajar membaca Al-Quran, belajar agama. Anak-anak kita mengamalkan apa yang kita berikan. Mereka juga belajar agama, mengajarkan kepada orang lain. Maka amalan dan pahala yang dikerjakan anak kita itu tetap mengalir ke kita, karena kita dulu orang yang mengajarkan kepada mereka tentang itu semuanya. Yang ketiga adalah ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu, apapun ilmu selama itu positif, selama itu bermanfaat bagi kemaslahatan hidup manusia, maka itulah yang namanya ilmu yang bermanfaat. Ilmu yuntafa'u bihi. Kita bisa membaca Al-Quran, kita ajarkan pada anak-anak kita, generasi penerus kita. Kita bisa ilmu matematika, kita ajarkan ilmu matematika itu. Kita bisa ilmu apapun, selama yang kita ajarkan itu nanti mengamalkan dan menyebarkan ke masyarakat demi kebaikan, maka insya Allah pahala itu akan terus mengalir pada kita, orang yang dulu mengajarkannya. Maka dari itu marilah minimal kita berusaha memiliki salah satu dari ketiga hal yang akan memberikan manfaat buat kita semua nanti ketika kelak kita sudah di alam kubur atau alam barzakh ya. Apakah sedekah jariah, apakah ilmu yang bermanfaat, ataukah anak yang soleh. Yaitu marilah pemirsa sekalian, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan mengajak kepada para pemirsa sekalian, mumpung kita masih diberi waktu oleh Allah, usia yang sangat pendek. Kalau kita sudah berkepala 5, artinya sudah tinggal berapa tahun lagi usia kita. Kalau menurut usia Kanjeng Nabi Muhammad adalah beliau wafat di usia 63 tahunan. Marilah usia yang pendek ini kita manfaatkan betul. Ya, jangan sampai nanti kita kecewa, kita sangat getun ketika sudah
dipanggil Allah kita belum mempunyai bekal apapun. Oleh karena itulah, marilah selama kita masih diberi usia, diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk beramal soleh, amal jariah, mendidik anak kita dan menyebarkan ilmu yang kita dapat. Apapun profesinya, seorang guru apalagi adalah suatu lahan yang amat luas untuk mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Semoga murid-murid kita nanti ikut mengamalkan dan menyebarkan ilmu kita itu, maka kita akan mendapatkan pahala meskipun kita sudah meninggal. Kita mendapatkan kiriman pahala deposito dari anak-anak didik kita, murid kita, dari orang-orang yang telah mengamalkan apa yang telah kita ajarkan kepada mereka. Betullah, semoga yang sedikit ini memberikan gambaran pencerahan manfaat buat kita semuanya. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.